Selamat malam semuanya. Sebentar lagi kita akan segera melihat beberapa saham yang menurut pandangan saya ada potensi untuk naik besok tanggal 28 Oktober 2021. Ya, untuk evaluasi saham-saham hari-hari sebelumnya nanti akan kita review di akhir minggu ya, seperti yang minggu lalu saya lakukan. So, hari ini kita akan fokus untuk saham-saham yang kira-kira ada potensi ditradingkan besok ya, ada potensi yang baik untuk cuan. Sebelumnya kita lihat dulu IHSG-nya ya, tadi di video satunya tentang indeks global sudah saya jelaskan bahwa rata-rata indeks global juga termasuk IHSG sekarang sedang menyentuh area support ya. Dan ada harapan kalau sudah terkena support biasanya besok ada reaksi pantulan. Moga-moga candlenya besok bisa terbentuk seperti ini ya. Jadi ada reaksi pantulan karena dia menyentuh moving average 200, kemudian menyentuh area demand alias support daily. Persis seperti dugaan atau prediksi saya beberapa hari sebelumnya bahwa akan ada koreksi ya. Anda bisa lihat dari video-video kemarin yang saya upload bagaimana pandangan saya tentang IHSG hari itu, dan ternyata benar hari ini testing support. Moga-moga aja besok terjadi ya minimal ada reaksi pantulan lah, sehingga ada beberapa saham yang naik cukup lumayan, terutama big caps atau blue chip. Kita tengok sebentar bagaimana dengan indeks regional yang malam ini futuresnya jalan. Ya kan, yang saya bilang mulai ada reversal karena mulai dekat-dekat sama support. Kemudian yang saat ini sedang jalan adalah US 500, S&P 500. Nah kan, seperti yang saya katakan akan ada reaksi pantulan karena dia berada di area support ya, ada demand yang dekat dengan area fase all time high-nya, dan ternyata benar malam ini terjadi reversal. Kemudian kita lihat DJI, baru aja sore ini tadi saya bahas ya. Nah, DJI juga sedikit ada pantulan. Kenapa? Karena dia mantul dari terkena area support garis biru ini dan ada sedikit reaksi. Ya moga-moga IHSG besok ya ada reaksi minimal kayak gini lah ya, kecil gini. Kemudian nanti ya minggu depan kita lihat lagi apakah bisa lanjut terbang ke atas atau masih koreksi turun ke bawah. Tapi yang penting kan kita bahas untuk daily trading ya. Jadi moga-moga besok ada kesempatan yang baik untuk meraih profit. Oke, untuk indeks Eropa malam ini futuresnya juga jalan naik sedikit ya, ada pantulan di garis biru. Persis seperti yang sore tadi saya katakan ya. Anda lihat video yang pembahasan indeks global tanggal 28 Oktober 2021 ya, yang tadi sore saya upload. Jadi ada sedikit reversal walaupun tidak terlalu kuat karena dia ngikutin S&P malam ini mantul, biasanya DAX itu ikut sedikit ya. Jadi ada pantulan. So ada harapan besok kemungkinan indeks regional pagi biasa kita acuannya China dan HSI ya, Nah, China juga mulai sedikit ada pantulan karena dia kena moving average 20. Sedikit banget ya, moga-moga besok pagi bisa sedikit lanjut ke atas. Entah kemudian mungkin besoknya lagi turun lagi atau bagaimana, tapi saya kira tetap akan ada pantulan karena dia terkena support. Demikian juga HSI yang tadi HSI masih agak ngambang ya, dia belum kena support, udah ada reaksi sedikit. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil itu ada moving average 200 di time frame H4 ya, jadi dia sedikit ada reaksi. Menurut saya kalau HSI saja kemungkinan besok pagi masih akan lanjut turun baru kemudian mantul. Jadi mungkin akan keluar sumbu ekor yang agak panjang lah setelah menyentuh area ini, baru kemudian dia akan sedikit naik ya. Karena kalau malam begini biasanya jalannya memang pelan sekali ya untuk HSI. Oke, itu untuk pandangan indeks global sekilas. Yang menjadi acuan atau referensi bagaimana prediksi pergerakan IHSG besok ya. IHSG kan tadi kita perlihatkan lagi berada di area support ya. Jadi mungkin sekali kemungkinannya cukup lumayan besar akan terjadi setidaknya pantulan kecil.
Besok menurut saya kalau IHSG memang mantul, kita pantau aja beberapa saham big caps. Ya, ini juga berada di support ya, bisa pas. BNI juga bereaksi hari ini mantul di area support, moga-moga aja besok bisa lanjut naik. Kalau Anda mau buy untuk trading jangka pendek, Anda bisa buy dengan stop loss kira-kira di 6.700 atau agak ketat di 6.875. Moga-moga setidaknya dia bisa sampai ke target kotak biru ini. Kemudian BBTN ya, itu juga mirip-mirip, mandul juga dari moving average 20 dari zona support. Moga-moga dia bisa lanjut lagi dibawa terbang ke atas. Bagi Anda yang mau masuk untuk day trade atau weekly trade ya bisa ya. Kalau untuk swing saya kira sudah terlalu tinggi, tapi ya mungkin juga masih bisa naik terus. So Anda boleh mulai nyecil lagi menurut saya ya untuk BBTN, BBRI. Kita lihat BBRI. Ya masih kena moving average 20 dan reaksinya cukup bagus. Mungkin sementara stop lossnya agak ketat dulu ya, karena situasi globalnya juga masih mendung, terutama untuk krisis di China. Ya takutnya nanti akan mempengaruhi dunia sosial, waktu-waktu bisa jebol mendadak ya, kita nggak tahu. So stop loss tetap dipasang ya, bukan berarti ugal-ugalan. BCA juga mantul pas lagi di gap area support dan kemudian MA 20 ya. Ini kemungkinan besok ada sedikit mantulan lah setidaknya. Kalau Anda mau day trading ini bisa diambil, kemungkinan kalau sudah profit cukup Anda bisa keluar. Kalau untuk swing saya kira masih ada kesempatan turun lagi ya takutnya. Gitu. Kita lihat aja nanti IHSG-nya besok ya. Kemudian selain BBCA ini ada PMMP ya. PMMP yang menurut pandangan kita ini tadi ada usulan dari Pak Made ya di grup. Chartnya memang cukup bagus, volumenya juga cukup gede dan dia sudah breakout dari moving average 50, mantul dari moving average 20, moving average 20 nya mulai hijau, ini juga mulai biru muda. So menurut saya karena dia sudah breakout ya, breakout dari resisten sebelumnya, ya ini menandakan adanya kekuatan. Karena dia udah breakout, maka punya kemungkinan yang cukup lumayan untuk lanjut lagi naik ke atas. Ya moga-moga aja bisa lanjut setidaknya sampai setidaknya bisa sampai sini lah, kira-kira 550 ya, moga-moga. Bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa masuk dengan target di sini 550-an dan stop lossnya di 426 atau kalau mau agak ketat ya di sekitar 434 atau di 446 lebih ketat lagi. So ini ada potensi ya, moga-moga aja besok bisa lanjut ke atas. Setidaknya bisa double candle seperti ini udah lumayan banget. Kemudian ada ESA. ESA ini juga sedang menyentuh area support ya. Kalau menyentuh area support, Anda perhatikan apakah ada perlawanan dari support itu. Kalau ada perlawanan baru Anda masuk. Lebih baik lagi kalau perlawanannya sampai membentuk sumbu yang panjang atau candle warna hijau atau setidaknya sumbu panjang walaupun merah kira-kira 50%. Ini masih belum 50% ya, masih rawan untuk turun lagi, namun volumenya juga kecil. Menurut saya sih kalau volumenya kecil, dia kena support, kemungkinan besok itu buyer akan masuk. Jadi beberapa hari ke depan maksudnya buyer akan terus masuk untuk melanjutkan tren kenaikannya. Jadi ini sudah membentuk higher low, so ini ada, kalau misalnya besok naik lagi berarti sudah terbentuk higher low lagi, so kemungkinan bisa lanjut naik kembali setidaknya ke 390 ya, atau target yang berikutnya adalah kira-kira 410 atau 430-an. Oke, kalau Anda mau masuk stop lossnya kira-kira di 292 ya. Itu untuk ESA. Anda bisa perhatikan dulu besok lanjut mantul apa masih kebanting turun ya, itu baru kalau misalnya terjadi pantulan baru Anda masuk. Kemudian MLPL ini juga mulai membentuk higher low
setelah dia bereaksi dari moving average 200, dia membentuk lagi higher low di sini, higher low. So Anda bisa ikuti. Mungkin besok ada koreksi kecil, kemudian baru Senin lanjut ke atas ya. Saya kira Anda boleh masuk dengan stop loss kira-kira di 322 atau 346 ya. Atau kalau Anda sabar, Anda bisa cari bidnya yang tebal di dekat-dekat 380-an baru Anda masuk. Saya kira akan ada potensi naik karena volumenya lumayan tinggi. Ya, jadi probabilitasnya untuk lanjut naik lumayan tinggi apabila breakout dari MA20 ini tentu lebih sangat baik sekali ya. Nah, ini juga tanda ketiga ya. Ini sudah breakout dari resisten downtrend line-nya. Ya, jadi kemungkinan besar ada potensi besok setidaknya menguji MA20 atau MA50. MPPA juga mirip dengan MLPL, cuman dia masih di bawah MA200. So menurut saya Anda bisa amati dulu lah ya, tunggu sampai dia breakout dari MA200 yang hitam ini dan juga MA20 nya, baru Anda masuk dengan stop loss nya kira-kira di 575an. Kalau Anda agresif mau masuk sekarang boleh, stop loss nya tetap ketat di 575 atau di 530 ya. MPPA ada potensi, saya nggak bilang harus langsung masuk besok, tapi lebih baik kalau dia breakout dari garis hitam dan garis merah ini ya. So Anda bisa amati besok kalau misalnya momentumnya lumayan kenceng ya. Ini volumenya ada peningkatan dari sebelumnya. So moga-moga aja Senin, Selasa, Rabu nanti dia ningkat. Oke, itu MPPA. Kemudian ada Friend juga yang bagus. Friend ini lebih bagus lagi dari MPPA. Ini kemarin kalau nggak salah saya infokan ya, udah naik. So selamat bagi yang sudah cuan. Ini sudah breakout dari MA200 yang hitam, breakout lagi dari MA20 yang merah. Volumenya juga stabil, so kemungkinan cukup besar kalau dia bisa bertahan di atas MA200 dan 20. Paling ada koreksi dikit, kemudian dia akan lanjut terbang ke atas. Setidaknya dia akan ngetes MA50 di sini. Ya, itu target pertamanya dulu. Kemudian nanti kalau dia golden cross, ya, baru dia bisa naik ke atas lagi. So Anda bisa pantau dengan stop lossnya seperti yang kemarin saya jelaskan ya di video tanggal 28. Anda lihat sendiri. Kemudian ada CTRA dan beberapa semen-semenan cukup bagus, tapi yang bagus tadi hanya INTP, cuman saya nggak bahas ya. Saya bahasnya Citra aja. Ini juga berkali-kali dites supportnya dan belum berhasil dijebol oleh seller. Dan menariknya hari ini terbentuk pin bar. Ya, sebelumnya kan nggak ada pin bar. Ini terbentuk pin bar, mantul pas lagi dari moving average 20, mantul dari demand area, mantul dari support. Ya, jadi sudah banyak sekali pendukungnya. Saya kira probabilitasnya akan cukup besar untuk mantul ke atas. Ya, jadi teman-teman konco-konconya banyak. Di sini juga masih ada MA200. Jadi yang nahan ada banyak, 1, 2, 3, 4. So kemungkinan ini kelima, volumenya juga lumayan gede. So menurut saya probabilitasnya cukup tinggi besok akan setidaknya bisa sampai ke resisten ini dalam 1-2 hari mendatang. Beberapa hari lah at least ya, karena dia akhir-akhir ini bentuknya agak sideways. So untuk Citra seperti itu, dan dia juga sudah breakout ini dari, kalau volumenya kita tarik downtrend line ya, dia breakout udah keluar, volumenya udah paling gede. So ada kesempatan ya, ada probabilitas yang lumayan tinggi di atas 60% Citra akan naik dalam beberapa hari ke depan. INTP ya, tadi saya bilang kita intip sebentar aja ya, tapi kita nggak bahas. Nah, dia juga breakout dari resisten, mantul dari area support demand seperti yang saya infokan dengan garis ini kemarin minggu lalu kalau nggak salah saya info ya. Tanggal 25 ya, tanggal 25, dan terbukti sekarang naik ke atas. So selamat bagi yang sudah profit. Saya kira cukup dulu lah ya, jangan terlalu agresif karena IHSG-nya lagi turun beberapa hari ini. Walaupun besok terkena support bukan berarti pasti naik, tapi probabilitas
ada pantulan ya. So karena um, situasi globalnya juga masih belum terlalu meyakinkan, jadi sebaiknya tetap hati-hati, jangan terlalu agresif. Saya juga nggak mau memberi pandangan terlalu banyak. So Anda lihat-lihat dulu dari apa yang saya infokan hari ini, cocokkan dengan analisa Anda. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi trading plan Anda. Saya kira sekian dulu. Selamat malam dan sampai jumpa besok di episode selanjutnya. Salam profit. Terima kasih.